adik-adik, saya Anet. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenal bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan video-video edukatif lainnya. Dan materi kali ini, kita akan belajar mengenal apa itu bahasa, fungsi bahasa, sejarah bahasa Indonesia, dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada tahu nggak nih, apa sih itu bahasa? Sekilas info nih, kita kan tahu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan adanya suatu interaksi. Nah, salah satu alat untuk berinteraksi itu dan berkomunikasi ialah bahasa. Jadi, bahasa digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Bukan perasaan cinta ya. Jangan baper dong. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengenal bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kerap dan Smaradipa memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian yang pertama menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Menurut Owen dalam Setiawan menjelaskan definisi bahasa yaitu language can be defined as a socially shared combination of the symbols and rule-governed combination of the symbols. Yang artinya yaitu bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Nah, kemudian bahasa menurut Tarigan. Beliau memberikan dua definisi bahasa. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem generatif. Yang kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arbiter. Nah, ada juga nih menurut Santoso yang menjelaskan bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Ya seperti saya lakukan ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan bahasa menurut ahli. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen ya. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu fungsi bahasa. Kalau ditanya tentang fungsi bahasa, secara umum, bahasa ialah alat komunikasi atau alat untuk berinteraksi kepada sesama manusia, berintegrasi, beradaptasi, kontrol sosial, dan sebagai alat untuk mengekspresikan diri atau perasaan. Dan bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku dan bangsa. Karena kita tahu setiap bangsa, setiap suku itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia yang memiliki banyak sekali suku dan budaya. Tentunya kita menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini juga ada di dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kak, sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Oke, kita akan bahas. Tahu nggak sih, ternyata bahasa Melayu itu adalah akar sejarah bahasa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Nah, jadi yang tanya-tanya nih, kenapa sih harus bahasa Melayu? Jadi begini, pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno itu dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui ditemukannya 4 prasasti. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang kedua, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684.
Yang ketiga ialah prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686, dan yang keempat yaitu prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 yang bertuliskan Pranagari, dan bahasanya itu ialah bahasa Melayu kuno. Hal itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni menggunakan bahasa Melayu tinggi, yaitu bahasa Melayu Riau. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari Kitab Logat Melayu. Pada tahun 16 Juni 1927 saat sidang Volksraad, yaitu rapat Dewan Rakyat, Jajah Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa persatuan di negara Indonesia. Itu tadi adalah penjelasan bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke kedudukan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar negara, antar daerah dan antar budaya, serta sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Dadah!